sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Lisan untuk pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Percayakan masing-masing doa mulai. Doa selesai. Baik. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Siapa yang tidak hadir? Natasha. Selain Natasha, siapa lagi? Pada minggu lalu, ya kalian sudah mendesain sebuah perencanaan proyek, ya kan? Kemarin sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, ada 8 kelompok dengan materi yang berbeda. Ada yang kelompok bidang pendidikan, ada kelompok bidang sosial, ada kelompok apa lagi? Politik dan pemerintahan, dan yang terakhir ada ekonomi. Ya. Nah, setelah itu kemarin juga sudah menyusun jadwal proyeknya. Kita sepakat bahwa pada hari ini semua proyek videonya telah selesai. Sudah siap kan semuanya? Oke, bagus sekali. Lanjut ke kemarin juga kalian sudah mencari informasi dari buku, dari internet, dan kalian masukkan ke dalam sebuah video. Sekarang kita masuk ke langkah menyajikan hasil proyek yang telah kalian buat sebelumnya, atau mempresentasikan hasil proyeknya. Kita masuk dari kata-kata motivasi dari Pramodianta ini adalah bahwa kita harus sering-sering menulis. Tuh, menghasilkan suatu karya supaya karya kita tadi itu bisa dikenang oleh banyak orang. Nah, seperti kalian kemarin sudah membuat suatu infografis, jadi tidak jelas untuk menulis sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Oke, baik, kita langsung masuk ke presentasi. Nanti itu ada yang mempresentasikan mengenai politik, ada yang mempresentasikan budaya, sosial ekonomi, dan juga pendidikan. Proyek kami dalam bentuk video, yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme dalam budaya. Yaitu tentang dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang kebudayaan. Hasilnya bangsa Eropa Indonesia membawa berbagai pengaruh termasuk dalam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Salah satu dampaknya yaitu penduduk Indonesia dipertemukan dengan mata uang, yaitu uang kertas dan logam. Hal ini kemudian yang mendorong munculnya sistem perbankan modern ditandai dengan berdirinya Javas Bank. The Javas Bank berdiri pada tanggal 24 Januari 1898. Kemudian berdiri bank lain seperti Netherlands Handels Machapic and the National Handels Bank dan Eskom Bank. Selain itu, juga berkembang bank lain yang berasal dari Inggris, Australia, dan China. Ada juga bank milik pribadi yaitu Bank Desa dan Bank Desa. Kehidupan pada kemudian yang mulai membaik, kemudian dijual di sektor lain seperti pembangunan jalan raya, pos under, penambahan jaringan kereta api, hingga industri perdagangan. Meskipun banyak mulai menjadi berbagai daerah, hal tersebut sama sekali tidak membuat tuntutan rakyat Indonesia berkurang. Sistem kerja paksa, buah dari masuknya pembangunan oleh pemerintahan kolonial, membuat rakyat menderita. Selain kerja paksa, berikut ini dampak lain dari kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. 1. Monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah yang menimbulkan situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. 2. Perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. 3. Praktik monopoli perdagangan oleh VOC membuat mundurnya perdagangan Nusantara dari kancah perdagangan internasional. VOC memanfaatkan para penguasa tradisional dalam mengeksploitasi penjajahan sistem negara dan menyerang hasil bumi dan memunculkan pajak hasil bumi.
permukiman juga muncul kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta api dari Jakarta ke Bogor dan lainnya. 8. Dalam pengerjaan lahan pertanian, penduduk memulai mengenal pinjaman modal. Namun, mereka harus mengembalikan uang dengan sistem bunga yang memperparah perekonomian. Baiklah, sekian hasil kerja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Saya Grace Akademi dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Pada video dijelaskan bahwa pada masa kolonialisme dan imperialisme, pusat perdagangan internasional dipegang oleh bangsa timur asing. Bangsa manakah yang dimaksud dalam bangsa timur asing tersebut? Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Timur Asing itu negaranya negara apa gitu ya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Grace Akademi. Bangsa timur asing itu adalah warga negara asing yang menjadi penduduk Hindia Belanda yang memegang paspor dari negara asing non Eropa, misalnya dari negara Arab, Jepang, Tiongkok, India, Pakistan, dan lain-lain. Mana Grace? Ya, tapi Timur Asing itu negara mana saja tadi Grace? Timur Asing itu Tiongkok ya. Jadi mereka itu dulu sudah lama berdagang sebelum Belanda itu masuk ke Indonesia. Mereka juga sudah mulai berdagang dengan Cina, dengan Arab. Jadi masyarakat Indonesia itu sudah juga melakukan perdagangan dengan negara-negara Timur Asing. Dan juga masuk ke namanya Sistem perbankan. satu masuk di JPSIP, terus itu muncul yang namanya sistem utang. Sistem utang ya. Baiklah, kesimpulan dari video kami adalah akibat dari kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh penjajah terhadap bangsa Indonesia menyebabkan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia, salah satunya dalam bidang ekonomi. Dampak positifnya adalah Indonesia mulai mengenal perkebunan, tanaman perkebunan, dan sehingga bisa ekspor ke dunia. Terus dampak negatifnya adalah Indonesia mulai mengambil sistem utang. Lalu Indonesia menjadi masyarakat yang pasif dalam hal perekonomian dan perdagangan akibat dari kolonialisme dan imperialisme. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam bidang ekonomi itu kita mengenal sistem uang ya. Nah, sebelum kita mengenal uang itu kan kita menggunakan sistem barter atau tukar menukar barang. Kemudian ada monopoli perdagangan. Apa itu monopoli? Monopoli perdagangan. Monopoli. Ya, satu harga ditentukan oleh satu pedagang. Contohnya apa sekarang? Yang menetapkan harga itu cuma satu orang. Listriknya nggak? Karena milik siapa? Karena milik siapa? Negara. Ya, BUMN. Jadi negara yang menetapkan harga. Selain listrik apa lagi? Yang sering kita pakai? BBM, ya. Kemudian kita mengenal jenis tanaman baru, ya nggak? Tanaman apa yang kita kenal ketika penjajah itu melakukan sistem tanam paksa? Itu tanaman kopi, ya. Apa lagi? Tebu, ya, itu juga. Jadi yang harganya mahal di Eropa itu ditanam di Indonesia. Bagaimana perasaan kalian setelah membuat video? Nah, apa rasanya? Coba saya mau mengungkapkan perasaannya ketika membuat proyek video ya. Silakan guys. Capek. Capek. Apa lagi? Gimana? Capek.
kadang mau marah juga. Kenapa marah? Karena waktu misalnya dikirim teks, sinyal kabar itu kan agak lambat Bu. Jadi voice note-nya tuh lama baru dikirim. Baru terkirim ya. Kenalannya dari kelompok. Ada lagi kenalannya? Jaringan juga. Jaringan ya? Iya, Bu. Oke, jaringan tinggal di mana? Emang semalam tuh jaringannya nggak bagus. Iya. Lagi kenalan lain atau perasaannya lain ketika membuat video ini? Atau baru pertama kali bikin video? Ya, tapi luar biasa ya hasilnya, di luar ekspektasi. Walaupun baru pertama kali, hasilnya luar biasa. Mereka yang bisa memberikan kesimpulan dari keseluruhan materi kita. Ya, siapa yang bisa, buka kesimpulan. Di kejadian ini membawa banyak dampak kepada rakyat pribumi, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, politik, sosial. Ini memberikan banyak sekali dampak. Oke, ada lagi? Bagus kesimpulannya. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, guys, lanjut. Bahwa dampak dari kolonialisme dan imperialisme ini memberikan dampak yang sangat banyak bagi bangsa Indonesia, dan dampak-dampak tersebutlah yang menjadi cikal bakal pemerintahan pada bangsa Indonesia itu sendiri. Iya, bagus ya. Ini memberikan dampak yang bisa kita rasakan sampai sekarang gitu ya. Apa saja dampak positifnya? Coba William. Dampak positif dari penjajahan bangsa Eropa. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di Dunia luar ya, apa lagi? munculnya golongan-golongan berbeda. Iya, bagus. Munculnya golongan-golongan terbelah. Kemudian juga dibangun sekolah. Lanjut, kita sekarang melakukan evaluasi, masih menggunakan kahot seperti minggu lalu. Boleh ya pilih karakternya, ini banyak, silakan dipilih saja. Yang 15, apa lagi? Yang mulai jawab. Jawab. Oke, siapa yang duluan yang podium ini? Yang ketiga, yang kedua. Pertama, kita zoom dulu. Untuk minggu depan, kita masih membahas materi ini. Jadi yang belum maju, besok minggu depan ya. Nah, persiapkan video-videonya, mungkin juga pertanyaan untuk teman-teman yang maju. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.